dari Plan UNICEF International. Ada Mas Farhan. Selamat sore Mas Farhan. Bisa ditarik aja mic-nya Mas Farhan? Cek. Tes. Ya, bisa lebih dekat ya? Ya. Cek. Ya. Oke. Mas Farhan. Dari Saya sebetulnya dari Green Voice Foundation. Green Voice Foundation. Yang kebetulan jadi team leader daripada kegiatan bersama UNICEF dan Plan International. Oh oke. Jadi UNICEF sama Plan International itu bikin UNICEF, Green Voice dan Plan International bikin kegiatan mengenai ini. Bagaimana anak-anak dan pemuda dalam merespon agenda perubahan iklim yang sekarang seluruh pemimpin dunia itu sedang berada di Paris antara tanggal 31 November sampai dengan 13 Desember. Oke, itu agendanya atau isunya adalah tentang isunya itu adalah bagaimana masa depan bumi kaitannya dengan perubahan iklim itu diantisipasi oleh seluruh negara dengan membuat satu komitmen gitu. Dan itu namanya adalah COP21. COP21. Ya. Oke, jadi kan mungkin karena ngelihat dari mulai kalau kita bicara soal iklim di bumi ya, itu kan ekstrim sekarang ini kan ya. Dan juga banyak ulah manusia sebenarnya di sana. Dari mulai gas emisi, dari mulai juga hal-hal yang ada hubungannya sama industri, itu karena perbuatan manusia. Betul kan? Nah, gimana kita menyikapi atau mungkin menghindari atau mungkin lebih tepatnya adalah mencarikan solusi terbaik. Betul. Oke. Jadi intinya itu bahwa berdasarkan proyeksi semua para ahli, maka bumi ini akan selamat kalau di tahun 2100 itu suhunya rata-rata tidak melebihi dari 2 derajat Celcius. Nah sekarang ini komitmen itu setelah dikalkulasi, komitmen negara itu lebih dari 2 derajat. Lebih dari 2 derajat. Artinya kalau tidak ada perubahan yang radikal, yang progresif di dalam keseharian, itu maka tidak akan tercapai ini. Jadi akan tadi cuaca ekstrim, perubahan cuaca yang cukup ekstrim, ya kan? Kekeringan yang berkepanjangan, kenaikan permukaan laut dan lain-lain. Yang ini akan mengganggu keseluruhan katakanlah ekosistem dan interaksi yang ada di atasnya. Siap kalau gitu. Nah, di sini juga ada Arya. Arya ini adalah salah satu pelajar ya, mewakili pelajar dan juga pemuda yang diharapkan juga nantinya ikut serta juga untuk kesuksesan program dari COP21 ini. Oke, Mas Farhan, nanti Arya ngobrol ya. Oke, sekarang sama Mas Farhan dulu nih. COP21, what is that? COP21. Jadi COP itu adalah pertama dasarnya itu seluruh dunia itu membuat namanya konvensi perubahan iklim. Jadi semua negara itu disebut sebagai parties, itu mengadakan katakan pertemuan tahunan. Semua negara di dunia? Sejak tahun 1992 mungkin salah satunya yang terbesar. Nah, dari situ di dalam pergulirannya kemudian disepakati rangkaian pertemuan gimana nih gitu kan. Praktek yang negara-negara pada saat revolusi industri itu ternyata membuat kita jadi kacau beliau kayak begini. Betul. Nah, lalu kemudian itu kan ulahnya negara maju. Nah, di situ tercapai ke komitmen. Oke deh, bahwa ini akan diatasi dengan cara kita arah ekonominya itu ke arah green atau emisinya rendah. Rendah. Nah itu tetapi dengan tetap tumbuh ekonominya. Nah lalu di dalam proses itu adalah si negara-negara itu baik negara maju dan negara berkembang ya, itu berkomitmen bagaimana menyelesaikannya. Toh negara berkembang belum apa-apa gitu kan. Tapi oke lah katanya ada disebut prinsip sama-sama tapi tanggung jawabnya berbeda. Jadi negara maju yang memimpin perubahan itu gitu kan. Karena mereka juga yang turut andil besar ya dalam hal banyaknya perubahan cuaca ekstrim di muka bumi ini ya. Nah, tetapi belakangan kita tahu bahwa ternyata kalau negara berkembang itu mengikuti praktek negara-negara maju seperti Cina, Amerika negara maju kan.
Tapi Cina juga negara berkembang yang tumbuh kalau dibiarin nggak terkendali ya nambah rumit. Bisa juga bebas lepas dan jadi menambah rumit ya. 2015 ini adalah momentum penting. Semua negara harus ikut di dalam proses itu. Oke. FM Radio B, December to be better. Terima kasih teman kita tetap ada di sini dan kita kembali lagi bersama Mas Farhan, ada juga Arya sama Nurul. Oke, masih ke Mas Farhan dulu sebelum ke Arya sama Nurul. Mas Farhan, COP21. Jadi intinya adalah program ini sudah disepakati oleh para pemimpin dunia ya, untuk ada tindakan yang lebih nyata dari para negara-negara di dunia untuk sama-sama peduli tentang bumi ya, terutama yang ada hubungannya sama perubahan iklim dunia. Oke. Nah, di Paris sendiri kan sekarang sedang berlangsung nih. Sedang berlangsung pertemuannya dengan UNICEF. Para pemimpin dunia? UNICEF itu adalah salah satu bagian lembaga PBB, tetapi ini adalah seluruh negara anggota PBB yang hadir di sana. Nah, COP21 sendiri untuk di Indonesia itu sudah mulai dilaksanakan? Pengertiannya gini, nanti di sana itu akan disepakati satu agenda besar. Nah, tentunya berharap bahwa agenda itu akan menguntungkan Indonesia dan juga negara berkembang dan bumi secara keseluruhan. Jadi pulangnya dari sana akan membawa oleh-oleh berupa agendanya. Agendanya yang harus dilaksanakan. Nah di Indonesia sendiri siapa yang akan melaksanakan ini? Di Indonesia sendiri ada pertama itu Kementerian sebagai kita nyebutnya sebagai National Focal Point. Yaitu adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lalu ada utusan Presiden untuk pengendalian perubahan iklim, yang itu menjadi satu prime movernya gitu kira-kira. Tentunya di situ akan didukung juga oleh berbagai kementerian dan lembaga yang terkait langsung dengan perubahan iklim. Termasuk elemen masyarakat. Elemen masyarakat. Jadi kalau dalam kepentingan pemerintah, bagaimana agenda itu memenuhi target nasional. Salah satunya Indonesia katanya komitmen di 2030 target penurunan emisinya, kontribusi Indonesia itu sebesar 29% dari total emisi Indonesia. Targetnya, keinginan. Nah, negara lain juga mungkin punya target masing-masing. Nah, implikasinya tentu di sini apa yang kira-kiranya sumber-sumber yang bisa diturunkan dari emisinya itu. Pertama, kalau untuk Indonesia yang sangat signifikan itu adalah lahan hutan ya. Iya betul. Nah, itu yang sangat termasuk kejadian kemarin banyaknya kebakaran hutan di Indonesia. Kebakaran hutan itu cukup lumayan besar ya. Katanya ada yang bilang sehari kebakaran itu sama dengan sehari daripada total emisi di Amerika. Jadi sehari kebakaran hutan. Nah, sehingga itu bagi kita sangat prioritas gitu ya. Yang kedua, pelan-pelan itu energi. Karena energi itu menjadi bagian penting semua, tidak ada kegiatan yang tanpa berhubungan dengan energi. Nah, di situ implikasinya maka kita harus mulai mendorong apa yang kita sebut sebagai ekonomi rendah karbon. Ekonomi rendah karbon. Jadi kalau kita bikin proses satu industri 8 proses, bisa nggak dibuat jadi 3 proses sehingga konsumsi energinya rendah, kemudian emisinya juga rendah, termasuk efisiensi energi, mungkin teknologi yang menjadi dan banyak lagi. Nah, kemudian lanjut silakan. Nah, konteksnya kenapa anak dan pemuda itu dia yang mau saya tanyain betul. Jadi karena selama ini kita menganggap anak-anak ini sebetulnya kan masa depan yang akan depannya itu akan terpengaruh. Jangan diwarisi oleh perubahan iklim dunia. Selama ini adalah anak-anak dan pemuda itu hanya sebagai objek. Gue punya program nih, negara punya program, kamu ikut aja. Nah, sekarang kami bersama UNICEF dan Plan Internasional dan juga global itu menyatakan anak-anak itu harus diajak. Nah, mereka membuat deklarasi pledge. Ini keinginan mereka, deklarasi Indonesia, dan itu disebarluaskan. Termasuk juga mereka karena mereka itu yang akan terpengaruh, mereka punya komitmen. Ini harusnya gini loh. Ini harusnya gini. Jadi bukan hanya LSM, bukan hanya pemerintah, bukan hanya swasta. Kami loh, ini masa depan kami yang ini. Jadi itulah kira-kira
ide besarnya di balik. Oke, karena kedepannya memang anak-anak inilah ya yang akan mewarisi bangsa Indonesia. Yang menarik juga itu adalah di tanggal 26 November kemarin pikiran mereka itu disampaikan langsung kepada utusan khusus Presiden Pak Rahmat Witoelar. Oke. Kalau yang selama ini Pak Rahmat pidato, orang lain mendengar termasuk anak-anak. Di dalam pertemuan itu hampir semua dari mereka itu adalah menjadi panelis. Oh, oke. Lalu Pak Rahmat yang mendengarkan. Nah itu yang kemudian ini loh suara kami. Mendengarkan suara anak-anak dan yang untuk disampaikan kepada Presiden Jokowi di Paris. Ia akan menjadi generasi pewaris dari semua yang ada di bumi, termasuk juga perubahan iklim dunia ya. Oke, gitu. Nanti saya ngobrol sama Arya sama Nurul ya Pak Mas Farhan ya. Dan tetap ada di sini teman Bi, jangan kemana-mana. Teman Bi kalau masih ragu membuat perizinan SIUP atau IMB dan lainnya, datang dong. Hadiri booth BPPT online di pameran anti korupsi tanggal 10 sampai 11 Desember 2015 di Sabuga. Bisa membuat 25 surat perizinan secara online. Cukup bawa persyaratan lengkapnya. Apa aja persyaratannya? Silakan klik bppt.bandung.go.id. Dapatkan kemudahan dan edukasi tentang perizinan online. Info lebih lanjut, sekali lagi buka aja langsung website-nya di bppt.bandung.go.id atau hubungi 0811 2075 999. Oke? Siap. Saya kembali lagi bersama Mas Farhan, terus juga ada Arya sama Nurul untuk program COP21 ya Mas Arya. Oke. Dan sekarang saya ke Arya sama Nurul ini tentang ada dialog COP21 di Paris. Ada saya cuplik sedikit pidato Jokowi dan nanti juga bagaimana respon dari anak-anak pemuda atau Youth Pledge. Pidato Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia di Indonesia's Leaders Event 21th Conference of the Parties United Nations Framework Convention on Climate Change Paris, Perancis, Senin 30 November 2015. Ketua para kepala negara pemerintahan yang mulia, duka cita kami yang dalam atas aksi teror di Paris tanggal 13 November 2015 yang menelan korban sipil yang tidak berdosa. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di Indonesia, Indonesia menegaskan bahwa Islam mengajarkan perdamaian, Islam mengajarkan toleransi, tindakan teror tersebut tidak ada kaitannya dengan agama, bangsa, dan ras apapun. Kedua, saya hadir di sini untuk memberikan dukungan politik kuat terhadap suksesnya COP21 sebagai salah satu negara pemilik hutan terbesar yang menjadi paru-paru dunia. Indonesia telah memilih untuk menjadi bagian dari solusi. Pemerintah yang saya pimpin akan membangun Indonesia dengan memperhatikan lingkungan. Langsung saya ke bagian akhirnya. Hadirin yang terhormat, mencapai kesepakatan di Paris adalah suatu keharusan. Saya mengharapkan kita semua menjadi bagian dari solusi, menjadikan bumi ini menjadi tempat yang nyaman bagi anak cucu kita, menjadikan bumi menjadi tempat yang sejahtera bagi kehidupan mereka. Nah, kan ada hubungannya sama anak dan cucu. Dan sekarang ini dari respon dari anak dan pemuda Youth Pledge, ada Arya sama Nurul. Arya apa kabar? Baik. Nurul apa kabar? Baik ya? Alhamdulillah baik. Siap kalau gitu. Kalau Arya dari sekolahnya dari Lab School UPI. Lab School UPI. Kalau Nurul dari? Saya SMA 25 Bandung. SMA 25. Nah, waktu itu kan kata Mas Farhan langsung suaranya didengarkan oleh Pak Rahmat Witoelar. Pak Rahmat Witoelar. Ya. Waktu itu apa yang disampaikan? Jadi waktu itu tuh kami itu menyampaikan tentang Youth Pledge kami juga. Youth Pledge. Dan juga tentang kondisi-kondisi yang ada di Indonesia, terutama waktu itu yang sekitar kita, contohnya Jakarta, Bandung, dan sekitarnya juga gitu. Garis besarnya apa aja waktu itu yang ada hubungannya dengan program ini? Ya, kami itu menyampaikan secara intinya juga tentang Youth Pledge kami itu kan isinya itu kan apa yang kami inginkan gitu ya sebagai pemuda ke depannya. Kita menyampaikan ini tuh bisa dibilang secara langsung ke Pak Presidennya juga gitu. Ya. Apa yang kalian inginkan sebagai generasi-generasi masa mendatang? Ya, contohnya juga misalnya kayak proses implementasi peningkatan kapasitas masyarakat, contohnya kayak jadi tambah pintar mengenai lingkungan, tambah berwawasan lebih seperti itu contohnya. Ada juga misalnya mengenai energi alternatif. Kami ingin di Indonesia itu agar energi alternatif itu mulai lebih banyak dipakai gitu kan misalnya. Dan juga contohnya penurunan emisi juga, pengolahan sampah juga yang kayak gitu-gitu. Itu disertai dengan solusi dari kalian nggak sih?
Sebenarnya sih untuk beberapa kami sudah ada solusinya juga gitu. Contohnya kan yang pengolahan sampah tadi, misalnya solusinya menyediakan suatu semacam sistem pemrosesan dan pengolahan sampah di setiap daerah-daerah yang ada di per kota gitu contohnya. Jadi kalian tidak hanya menginginkan tapi juga kalian memberikan solusinya juga. Oke. Dari Nurul ada yang mau disampaikan nggak? Jadi waktu kegiatan seminar nasional kemarin kan kita selain nyampein JOT juga nyampein keinginan sama keluhan kita terhadap bencana yang kita alami akibat dari perubahan iklim. Tapi anak dan pemuda juga banyak yang istilahnya mengeluh dan kecewa gitu karena kita sebagai anak muda tidak disebutkan perannya dalam pidato Presiden Jokowi. Oh, nggak disebutin, marah kalian ya, enak aja gitu. Kita mau take part di sini justru malah kayak kita juga pengen dong dianggap gitu. Betul, justru kalian nanti yang akan mewarisi bumi ini ya. Kita selanjutnya megang gimana ke depannya gitu. Siap kalau gitu. Nanti kita ngobrol lagi ya, Arya dan juga Nurul. Saya kembali lagi bersama Arya sama Nurul. Ini mewakili anak-anak dan pemuda Youth Pledge. Jadi kemarin ketika sudah ngobrol sama Pak Rahmat Witoelar, terus juga dari Pak Rahmat Witoelar juga sudah disampaikan ke Presiden Jokowi, apa harapan kalian? Tapi sebelumnya mau nanya, kenapa kalian sebegitu pedulinya untuk hal ini gitu? Karena kalau kita bicara anak muda atau anak-anak zaman sekarang, jarang loh yang mau sampai mau care gitu kan tentang hal ini gitu. Gini loh, lingkungan hidup tuh kan sebenarnya tuh hidup kita gitu ya. Jadi pasti tuh beberapa dari kita bisa merasakan efek-efeknya. Saya juga kemarin bersama teman-teman saya yang ada di NTT, Jakarta dan lain-lain itu juga sharing tentang apa yang kita alami gitu ya. Perubahan iklim tuh kan jadi berubahnya ya curah hujan dan lain-lain kayak gitu kan. Betul. Dan sebagai kami anak sekolahan juga yang tiap hari juga udah kerasa gitu loh. Tiap hari hujan lagi, udah itu reda lagi, udah itu hujan lagi. Belum lagi polusi dari asap kendaraan ya. Belum lagi polusi lagi itu kan. Terus jadi ya kadang kalau kita di Bandung tuh kan jadi suka juga banjir kecil-kecilan gitu kan. Sedangkan yang saya dengar dari NTT juga, mereka di sana jelas kebalikannya, mereka itu kekeringan di sana. Gitu. Nah, ini tuh kan benar-benar memprihatinkan kami juga para pemuda. Maka dari itulah kan sebagai kita ini tuh masa depan kami gitu loh, Indonesia itu dan bumi kami itu. Jadi ya pastilah peduli lah. Siap betul. Kalau dari Nurul, dari teman-teman sendiri ini ada sebuah dinaungi dalam sebuah kelompok nggak sih untuk anak-anak yang peduli sama hal-hal tentang perubahan iklim gitu? Jadi kemarin sempat kita bikin kayak kelompok kecil gitu ya, kan dari Bandung dipilih kurang lebih 22 orang gitu. Jadi dari situ juga dipilih ya buat yang konferensi nasional kemarin. Nah itu kita bikin kelompok kecil namanya Climate Warriors. Climate Warriors. Ya. Pejuang iklim. Ya, sedap. Nah untuk mereka yang mungkin juga seusia, ditentukan nggak dari umur berapa sampai umur berapa? Enggak sih, sebenarnya ini lebih ke minatnya aja gitu. Ya, kalau misalnya ini terbuka untuk siapapun untuk bisa bergabung di dalam Climate Warriors. Ya, kalau misalnya berminat ya kita sangat tertarik gitu buat anak-anak lainnya emang mau ikut gabung juga. Caranya gimana kalau mau masuk ke Climate Warriors? Caranya ya mungkin pertama dari agen-agen di sekolah, karena kan kita ada dari SMA 25 Bandung, ada dari Lab School UPI, ada dari Mutiara Bunda juga, sama dari SMP 3 Lembang. Nah, mungkin dari situ ada sosialisasi dari tiap sekolah. Terus nanti mungkin ada diambil juga wakil-wakil lain dari sekolah. Bekerja sama juga dengan teman-teman dari kota-kota lain di Indonesia? Iya, kemarin sempat ada dari Jakarta, kemudian ada perwakilan juga dari NTT. Oke, tapi nextnya mungkin diharapkannya hampir semua kota di Indonesia, pemuda-pemudanya juga ikut aktif jadi ya. Jadi peran Indonesia, jadi nggak terlalu daerah. Gitu. Dalam waktu dekat udah ada activity yang sudah pasti belum yang bakal dijalanin? Mungkin dari Arya? Ya sebenarnya sih kami juga dari sini ada suatu website ya. Nah di website ini penting nih website ini. Nah website di website ini itu tuh ada semacam peta real time gitu ya, yang memperlihatkan seluruh daerah, seluruh bumi gitu ya. Dan sebenarnya tuh pemuda-pemuda juga itu bukan cuma dari Indonesia tapi dari negara-negara lain juga. Nah di peta itu kita itu bisa mengupload
kita itu bisa mengupload kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita. Contohnya nih kalau misalnya di Bandung ada banjir. Selain banjir juga misalnya ada tumpukan sampah misalnya. Betul. Nah, contohnya tumpukan sampah ini kita bisa foto diupload ke situ-situ terus kita tulis mengenai kejadian tersebut. Okay. Contohnya kenapa sih bisa banyak sampah tersebut di situ? Oh, di sini tuh banyak warung jadi banyak yang buang sampah di situ. Terus apa sih yang efeknya ke depannya? Contohnya ini bakal bisa jadi ada banjir dan lain-lain kan. Siap. Terus kira-kira solusinya apa gitu bagi kita pemuda, apa yang bisa kita lakukan? Oh, kita bisa bersihin bareng gitu, bisa gotong royong untuk membersihkannya. Itu siapapun bisa upload ke situ tentang kejadian apa yang lagi ada di sekitarnya. Iya. Tapi selain dari hal-hal yang berbau negatif juga ada hal positifnya. Misalkan kayak ada penghiasan tempat sampah. Nah itu kan kalau misalnya orang lihat jadi menginspirasi. Betul. Siapa tahu juga mau bikin yang kayak gitu juga. Jadi tentang apa yang sedang terjadi aja ya. Iya. Dari mulai mungkin ada banyak hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, sama juga banyak movement-movement yang memang patut dicontoh dan bisa dijalanin juga buat teman-teman yang lain gitu ya. Oke, kalau gitu.